Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar hari ini? Ya, semoga teman-teman selalu sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kembali lagi bersama Miss Mary. Bersama Miss Mary, kelas Miss Mary. Oke, kali ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Tentunya untuk kelas 6 SD Darul Quran Internasional tahun ajaran 2020 sampai 2021 dengan Miss Mary. Oke, sebelum memulai pembelajaran, marilah bersama-sama kita buka pelajaran kita hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga dengan pembacaan lafaz basmalah tadi Allah akan mempermudah kita untuk mendapatkan ilmu yang baru hari ini. Amin. Oke teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai, Miss Mary akan memberikan sebuah cerita yang berhubungan dengan pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Nah, pada suatu hari ada seorang murid yang bernama Mita. Nah, Mita dan teman-teman sekelasnya akan melakukan kunjungan karya wisata ke Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau yang sering disingkat dengan PPITEK. Nah, PPITEK ini terletak di Taman Mini Indonesia Indah atau yang disebut dengan TMII. Nah, nanti Mita dan di sana akan diperkenalkan dengan berbagai macam teknologi yang sangat canggih. Nah, setibanya di PPITEK, Mita dan teman-temannya disambut oleh robot raksasa. Nah, robot tersebut berdiri di depan pintu PPITEK. Nah, teman-teman, robot tersebut merupakan salah satu penemuan. Nah, biasanya setiap penemuan itu ditemukan atau bahkan diciptakan oleh seseorang yang biasa disebut penemu. Nah, kemudian di samping robot tersebut, Mita melihat sebuah tulisan. Nah, tulisan tersebut berisikan tentang penemu dan sejarah tentang robot raksasa tadi. Nah, teman-teman, biasanya ketika kita memasuki sebuah museum, di depan benda-benda yang dipajang di dalam museum biasanya terdapat tulisan. Nah, tulisan tersebut biasanya berisikan tentang nama benda, kemudian sejarah benda, bahkan penemu benda tersebut. Nah, teman-teman, apakah kalian tahu termasuk tulisan apakah tulisan tersebut? Yes, betul. Tulisan tersebut termasuk ke dalam tulisan teks eksplanasi ilmiah. Nah, teman-teman, tahukah kalian apa itu teks eksplanasi ilmiah? Oke, kita akan belajar tentang teks eksplanasi ilmiah pada pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Oke teman-teman, setelah pembelajaran ini, Miss Mary berharap teman-teman dapat menggali isi teks dan menyajikan hasil penggalian teks eksplanasi atau teks penjelasan ilmiah secara tulisan, lisan, maupun visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, teman-teman, yang pertama kita akan belajar tentang pengertian dan contoh teks eksplanasi ilmiah. Apakah itu teks eksplanasi ilmiah? Teks eksplanasi ilmiah merupakan teks yang berisi tentang penjelasan suatu proses yang berhubungan dengan sains atau ilmu pengetahuan alam. Nah, teman-teman, contoh dari teks eksplanasi ilmiah yaitu penjelasan tentang gejala alam seperti pelangi atau gunung meletus.
Tujuan dari teks eksplanasi tersebut yaitu memberikan penjelasan secara detail kepada para pembaca mengenai proses terbentuknya atau terjadinya sesuatu. Nah, teks ini disusun berdasarkan sebab dan akibat. Nah, teman-teman, untuk memahami apa yang disampaikan atau untuk menggali informasi dari teks eksplanasi, maka kita harus memahami inti dari teks eksplanasi tersebut. Inti informasi dapat dipahami dengan beberapa cara, di antaranya sebagai berikut. Membaca atau mendengarkan teks dengan seksama, menentukan topik yang dibicarakan dalam teks, menentukan ide pokok dalam tiap-tiap paragraf pada teks, dan menjawab pertanyaan yang disajikan berdasarkan topik dan ide pokok yang telah ditentukan. Baiklah teman-teman, selanjutnya marilah kita baca teks berikut dengan seksama. Teks yang berjudul Menerangkan Dunia Melalui Kerja Keras. Tahukah kamu bahwa lampu listrik yang kita gunakan saat ini berasal dari kegigihan seorang penemu? Penemu itu adalah Thomas Alva Edison. Lampu-lampu yang saat ini menerangi kehidupan kita berasal dari keinginan dan kerja kerasnya dalam mencipta. Sejak remaja, Edison selalu mencoba menciptakan berbagai benda yang nantinya dapat bermanfaat bagi sekitarnya. Hingga suatu hari, ia pun memutuskan untuk menciptakan lampu listrik. Keinginan Edison membuat lampu listrik tidaklah mudah. Berbagai ejekan dan cemoohan selalu diterima Edison saat ia menyampaikan keinginannya tersebut kepada masyarakat di lingkungan sekitarnya. Masyarakat menganggap perbuatan Edison adalah perbuatan yang mustahil dan sia-sia. Selain ejekan, Edison juga selalu mengalami kegagalan dalam percobaannya membuat lampu listrik. Tidak hanya sekali. Kegagalan tersebut bahkan terus dialami Edison ratusan kali. Walaupun demikian, Edison tidak pernah menyerah untuk mewujudkan impiannya membuat lampu listrik. Tekanan yang didapatnya dari masyarakat sekitar yang tidak mendukungnya pun tak membuat Edison patah semangat. Ia justru semakin giat dalam melakukan berbagai percobaan. Hingga akhirnya, pada percobaannya yang ke-1000, Edison berhasil menciptakan lampu listrik. Lampu listrik itulah yang kemudian menjadi cikal bakal lampu-lampu yang ada di rumah atau di tempat-tempat lain saat ini. Kegigihan Edison dalam menciptakan lampu listrik dapat menjadi teladan bagi kita semua. Seandainya saat itu Edison mendengarkan ejekan masyarakat dan memutuskan untuk menyerah, tentunya dunia akan menjadi gelap gulita seperti zaman prasejarah. Berawal dari keinginan yang diimbangi dengan kerja keras dan kegigihan, akhirnya lampu listrik dapat tercipta dan menerangi kehidupan kita hingga saat ini. Baiklah teman-teman, selanjutnya Miss Mary akan memberikan tugas. Tulislah tugasmu di buku tulis, kemudian jangan lupa untuk menulis namamu. Tugas pertama, setelah membaca teks tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1, apa topik permasalahan yang disampaikan oleh penulis dalam teks tersebut? Nomor 2, tuliskan ide pokok tiap-tiap paragraf. Nomor 3, siapa penemu lampu listrik? Nomor 4, apa saja kendala yang dihadapi dalam menciptakan lampu listrik? Nomor 5, apakah teks tersebut termasuk teks eksplanasi ilmiah? Tuliskan pendapatmu. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan belajar tentang ciri teks eksplanasi ilmiah. Nah, seperti teks-teks yang lain, teks eksplanasi ilmiah memiliki ciri yang dapat membedakannya dengan teks yang lain dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam teks eksplanasi ilmiah terdapat 3 bagian.
kita akan menganalisis bagian-bagian dari teks eksplanasi, manakah yang termasuk pernyataan umum, deretan penjelas, atau kesimpulan. Nah, sekarang kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pernyataan umum. Nah, teman-teman, pernyataan umum biasanya terdapat di awal teks dan memiliki fungsi sebagai paragraf pembuka. Nah, berarti pernyataan umum itu terdapat pada paragraf pertama. Nah, pernyataan umum ini biasanya berisi tentang informasi singkat mengenai topik permasalahan yang akan kita bahas secara keseluruhan dalam teks tersebut. Nah, berarti teman-teman sudah tahu dong mana yang termasuk ke dalam pernyataan umum. Paragraf mana yang termasuk dalam pernyataan umum? Yes, betul, yaitu paragraf pertama. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang deretan penjelas. Nah, deretan penjelas merupakan isi dari suatu teks. Nah, deretan penjelas biasanya berisi uraian atau penjelasan yang lebih rinci mengenai suatu proses atau kejadian yang sudah dijelaskan pada pernyataan umum. Nah, berarti kira-kira pada teks di samping manakah bagian yang merupakan deretan penjelas? Yes, betul. Paragraf kedua merupakan deretan penjelas. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang kesimpulan. Kesimpulan merupakan penutup dari suatu teks. Biasanya kesimpulan ini merupakan pendapat dari penulis mengenai topik dan informasi yang sudah dijelaskan pada pernyataan umum dan deretan penjelas. Nah, berarti dari teks di samping manakah yang termasuk kesimpulan? Betul, yang termasuk kesimpulan yaitu paragraf ketiga atau paragraf terakhir. Nah, teman-teman, berarti dapat ditarik kesimpulan bahwa paragraf pertama dalam suatu teks merupakan pernyataan umum dan paragraf terakhir dalam suatu teks eksplanasi merupakan kesimpulan. Nah, berarti deretan penjelas berada di antara pernyataan umum dan kesimpulan. Nah, jika misal dalam suatu teks eksplanasi ilmiah terdapat lebih dari 3 paragraf, misal dalam teks eksplanasi ilmiah terdapat 5 paragraf, berarti paragraf pertama merupakan pernyataan umum, paragraf terakhir merupakan kesimpulan, paragraf kedua, ketiga, dan keempat merupakan deretan penjelas. Baiklah teman-teman, selanjutnya Miss Mary akan memberikan tugas kedua. Nah, seperti biasa, tulislah tugasmu di buku tulis, kemudian jangan lupa untuk memberikan namamu, menuliskan namamu. Oke, di sini sudah ada teks yang berjudul Kotak Pendingin Multifungsi. Jadi tugas kedua kalian adalah menentukan bagian teks eksplanasi. Manakah yang termasuk pernyataan umum, deretan penjelas, atau kesimpulan. Nah, silahkan dianalisis ya Kak. Manakah bagian-bagian teks eksplanasi yang termasuk pernyataan umum, deretan penjelas, atau kesimpulan. Silahkan tulis tugasmu di buku tulis, kemudian jangan lupa untuk menuliskan nama, dan seperti biasa kirim ke Google Classroom. Oke, ini untuk tugas kedua. Terima kasih. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana cara menyajikan teks eksplanasi
Adapun hal-hal yang perlu dilakukan untuk membuat peta pikiran yaitu membaca atau mendengarkan teks eksplanasi ilmiah secara keseluruhan, menentukan ide pokok dari setiap paragraf dalam teks tersebut, mengambil kata kunci dari ide pokok yang telah ditentukan, dan menulis kata kunci tersebut ke dalam peta pikiran. Penggunaan peta pikiran dalam menuliskan informasi dari teks eksplanasi ilmiah dapat memudahkanmu untuk memahami isi teks. Hal itu karena dalam peta pikiran disajikan informasi penting dari seluruh penjelasan yang disajikan dalam teks. Baiklah teman-teman, selanjutnya Miss Mary akan memberikan tugas terakhir atau tugas ketiga, yaitu bacalah kembali teks sebelumnya yang berjudul kotak pendingin multifungsi. Jadi silakan teman-teman membaca kembali teks yang sudah Miss Mary berikan sebelumnya yang berjudul kotak pendingin multifungsi. Nah, setelah membaca teks yang berjudul kotak pendingin multifungsi, maka selanjutnya lengkapilah peta pikiran berikut berdasarkan ide pokok dan informasi penting yang telah kamu dapatkan. Jadi, teman-teman dapat membuat peta pikiran dari teks kotak pendingin multifungsi. Seperti biasa, kerjakanlah tugasmu di buku tulismu, kemudian jangan lupa untuk menuliskan namamu dan kirim ke Google Classroom tepat waktu. Dengan total ada 3 tugas untuk bahasa Indonesia kali ini. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana cara menggunakan kalimat efektif dalam teks eksplanasi ilmiah. Nah, dalam suatu teks yang baik tentunya harus memperhatikan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, kaidah ini meliputi penggunaan kalimat efektif dan ejaan. Ejaan biasanya berkaitan dengan penulisan kata ataupun singkatan, tanda baca, serta huruf kapital. Suatu kalimat yang efektif harus memenuhi beberapa syarat, antara lain mengandung subjek dan predikat, menggunakan kata baku, dan tidak bermakna ganda atau ambigu. Oke teman-teman, sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Semoga pembelajaran kita bermanfaat. Terima kasih atas waktu, perhatian, dan kerjasamanya.